Jadi itu adalah kesalahan, makanya dengan hilapnya seseorang, Bapak di sini mewakili semua kawan-kawan di Keraton Gunung Kawi untuk memohon maaf ke seluruh. Isu miring mengenai keterlibatan Sarwendah dalam ritual pesugihan di Gunung Kawi akhirnya memicu tindakan tegas dari pihak juru kunci. Pria yang mendampingi langsung kedatangan mantan istri Ruben Onsu tersebut melayangkan klarifikasi resmi demi membantah tuduhan mistis yang beredar. Langkah ini diambil menyusul viralnya potongan video wawancara sebelumnya yang dinilai memicu kesalahpahaman serta persepsi liar di masyarakat. Juru kunci Keraton Gunung Kawi tersebut meluruskan bahwa kehadiran Sarwendah beserta kru ke lokasi sakral hanya untuk keperluan proses syuting. Sayangnya, upaya pelurusan informasi ini justru ditanggapi dengan rasa skeptis dan penuh kecurigaan oleh sebagian besar netizen yang budiman. Publik menganggap pembelaan sepihak tersebut sangat janggal dan menduga ada kebenaran tersembunyi yang berusaha ditutupi dari publik. Banyak Pak artis-artis terkenal. Contoh istrinya Ruben Onsu apa gitu, Sarwendah apa gitu. Sarwendah itu benar yang pesugihan di Gunung Kawi. Isunya tidak benar Mas, tidak benar adanya. Tidak benar ya, karena saya yang mendampingi beliau dari mulai acara sampai selesai. Berarti itu berita bohong kalau Sarwendah pesugihan, ya sangat bohong sekali. Sangat bohong sekali ya. Monggo, gimana keadaan di Gunung Kawi setelah ada fenomena seperti ini Pak? Ada dampak negatif dan dampak positifnya. Jadi dampak negatifnya orang-orang yang tadinya ke Keraton Gunung Kawi iku ajre, takut termedia. Berita bagusnya semakin banyak orang yang penasaran datang ke Keraton Gunung Kawi. Pak, emang boleh ya Kuncen menyepil foto-foto nama-nama atau tujuan orang yang ke sana? Sebenarnya Bapak pribadi itu tidak diperbolehkan ya. Sebenarnya kita tidak diperbolehkan ya. Jadi itu adalah kesalahan, makanya dengan hilapnya seseorang, Bapak di sini mewakili semua kawan-kawan di Keraton Gunung Kawi untuk memohon maaf ke seluruh netizen. Namanya manusia itu ada keteledorannya ya. Hijau ini juru kuncinya ya kebetulan saya yang di Sanggar Pamujan Keraton Gunung Kawi. Saya yang paling di atas ya. Tindakan apa yang diambil buat Kuncen yang sudah sepil semuanya Pak. Untuk saat ini kita hanya menegur, saling mengingatkan ya, untuk berhati-hati dalam bermedia sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pak Kuncen tiba-tiba amnesia. Aduh, Pak Kuncen ini ya udah buat geger se-Indonesia. Kenapa kok tiba-tiba berubah? Coba, kau lupa ya sama video ini ya, Pak Kuncen. Kenapa kau tiba-tiba tidak benar? Netizen, saatnya kita patungan ke Pesarian untuk ambil paket yang 25 juta. Buruan, udah gajian belum kalian? Aduh, cuy. Gak usah ngomongin orang ke Gunung Kewes deh. Aku pernah, jadi aku ceritain ya teman-teman ya. Waktu itu kan aku berangkat sama teman-teman aku, karena aku sama circle pertemanan aku tuh suka explore, karena kita tolil gitu, ngerti gak sih? Udah masuk tuh, tanda tangan sayang.
harus ada ngisi daftar absen, ngisi. Ya mungkin kalau kalian cari nama kok di situ ada nama Gali Ramadan, ada sayangnya. Setelah itu masuk, dikasih tahu sama orangnya mau syukuran selama 7 hari atau tumbel kembeng. Kaget lagi Tesai, ya. Terus kita keluar rapat, biasa rapat. Karena berhubung kita ada agenda mau liburan, otomatis kita nggak bisa melaksanakan yang 7 hari. Takutnya kita kena sial karena kita kan mikirnya kayak bener gak sih ini. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk beli embe harga 5 jetnah, ya. Beli embe. Setelah itu datanglah embe ini kan ya, embe datang gede, embeknya gede. Ekspektasiku itu udah kayak di film-film, jujur aja maaf nih, kayak di film-film bioskop gitu, yang gimana embe ini bakal minum deresnya. Aku pun juga gak bakal mau kalau diminum deresnya. Ekspektasiku seperti itu. Suruh jongkok, duduk, seret, kembengnya dikasih bunga, prok, awak mau diseruduk, ya. Udah, setelah itu dia ambil tali bapaknya, seret. Kalian tahu nggak? Ternyata nggak disem-sem, nggak diginiin, dibalikin di kandang, ya. Kau tahu? Dan kita ngakak, udah gitu aja. Sekarang ini kan sibuk-sibuknya ngomongin tentang Gunung Kawi gitu ya, yang bisa bikin kaya lah, yang bisa bikin melet orang lah atau segala macam lah gitu. Banyak lah ngomongannya kayak gitu. Tapi aku sendiri sih belum pernah ke sana gitu. Tapi bapak aku pernah cerita sama aku gitu. Ya pernah cerita kalau di gunung itu beneran bisa bikin kaya gitu. Di zaman itu dia waktu ya dia belum nikah sih ya gitu. Tapi dia tuh zaman susah sekali cari duit tuh susah lah gitu. Jadi diputuskannya untuk ke Gunung Kawi gitu. Singkat cerita gitu ya, disclaimer dulu nih ya. Singkat cerita sampai sana itu ada kayak juru kuncinya gitu. Nah, itu dinasihatin segala macem gitu ya. Pokoknya supaya kita harus berpikir ulang, supaya jangan gegabah untuk minta-minta sama ke gunung, itulah intinya kayak begitu. Tapi kata bapakku tuh memang benar bisa bikin kaya gitu. Ya, tapi memang banyak persyaratan yang harus dijalanin gitu sih. Kalau aku sih dibilang aku percaya nggak ya? Kok aku bilang aku percaya bisa kaya di sana? Aku sendiri kan belum pernah gitu, belum pernah aku ke sana. Jadi aku gimana mau percaya gitu? Dan bapakku itu memang bener nggak jadi ke sana gitu, karena dinasihatin di segala macam. Akhirnya mengundurkan diri, nggak jadilah intinya. Minta pesugihan di sana gitu. Akhirnya ya udah hidupnya kayak gini ya, susah kayak gitu ya. Nah, dan bapakku kesininya cerita gitu. Dia juga mikir kalau misalkan di sana bisa jadi kaya gitu, memang benar-benar jadi orang kaya beneran gitu ya. Tapi kenapa masih ada jual kembang di bawah itu? Masih ya gimana lah keadaannya kalau kita lihat gitu. Orang-orang di situ kok nggak kaya semuanya kayak gitu. Ya itu aku nggak tahu ya. Aku juga nggak pernah ke sana. Itulah kata bapakku kayak gitu. Dan kalau menurut kalian sendiri, bener nggak sih bisa bikin kaya? Aku juga, kan aku nggak pernah kesana, aku nggak bisa bilang dong kalau itu bisa bikin kaya gitu ya. Seorang mantan asisten pribadi artis mengaku diajak ke Gunung Kawi oleh artis tersebut. Jangan percaya dulu, kita dengarkan ceritanya. Selamat datang di Bilik Putri. Dalam bilik kita akan membahas tentang dari ex mantan asisten pribadi artis tersebut. Cekidot. Jadi guys, belakangan ini dunia media sosial dihebohkan tentang seorang asisten pribadi di YouTube. Dia bercerita bahwa salah satu artis atau bosnya itu melakukan ritual di Gunung Kawi guys. Di Gunung Kawi, bosnya itu melakukan kegiatan spiritual yang mana mantan asistennya itu bertugas menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan artis tersebut. Info yang dia ceritakan bahwa artis tersebut pergi atau ke Gunung Kawi itu dilakukan 1 bulan sekali guys. Jadi ketika dia selesai melakukan ritual balik lagi ke kota asalnya, maka job atau tawaran pekerjaan akan melejit dan pundi-pundi hartanya akan meningkat guys. Dan itu tidak begitu mempertanyakan atau bertanya kepada atasannya, tapi sampai suatu ketika dia merasa janggal karena banyak karyawan di rumahnya yang meninggal dunia, entah karena sakit atau tiba-tiba di dalam mobil dan meninggal.
Asisten pribadi artis ini disuruh membersihkan ruangan yang khusus. Jadi di rumahnya itu terdapat ruangan khusus yang di dalamnya ada sesajen dan dupa. Ironisnya, ketika dia membersihkan di bawah meja, dia menemukan fotonya sendiri, guys. Fotonya dalam posisi disobek dua di bawah meja. Langsung mbak ini keringat dingin keluar dari ruangan tersebut dengan mengembalikan posisi awal foto tadi di mana dan pergilah menelpon keluarga. Dari pihak keluarga, mbak asisten pribadi ini langsung disuruh pulang kampung malam itu juga, guys. Langsung pulang ke desanya. Di desanya dia bercerita kepada keluarganya dan menemui Pak Ustadz untuk pembersihan dirinya. Cerita ini hanya sebatas klaim narasumber ya guys. Tidak ada bukti yang dapat memverifikasi cerita tersebut. Ingat, semua rezeki datang dari Tuhan, tidak dari makhluk lain. Komen di bawah ini. See you next time and bye-bye. Di sini yang kayak aku ngalamin kejadian aneh setelah nonton podcast yang lagi viral soal pesugihan. Soalnya aku juga nggak sengaja ngelihat podcast ini pas aku beberapa hari yang lalu berangkat ke kantor sama suami aku. Di mobil kan aku main handphone, lewatlah di FYP aku cuplikan dari podcast ini. Nah karena penasaran, akhirnya aku ke YouTube, terus aku bukalah dan nontonlah podcast ini dari awal sampai akhir soal si mantan asisten artis yang menceritakan kegiatan pesugihan yang dilakukan mantan majikannya. Di sini aku nggak mau bahas artisnya, yang aku mau bahas adalah efek yang aku rasain setelah aku nonton podcast itu secara vlog. Habis nonton si podcast itu kan aku ke kantor, dari pagi sampai malam tuh biasa aja, normal, gak ada yang aneh. Sampailah malam aku mau tidur sama anak aku karena suami aku masih di kantor. Jadi aku cuma berdua sama anak aku, umurnya hampir 4 tahun. Nah kalau setiap tidur kan kita matiin lampu ya gitu. Nah udah mati lampu, udah benar-benar siap tidur, tapi anak aku ini belum mau tidur. Nah malam itu posisinya di atas dipan kasur aku, kelihatan di pantulannya di cermin. Jadi di atas dipan ini tuh ada lampu tidur bentuknya astronot kayak gini. Ini tuh tipe lampu yang di sini ada tombol on off-nya, tapi dia nggak akan nyala kalau nggak ditepok. Ini posisinya udah on-nya, dan ini tuh baterainya udah mau habis. Jadi ditepok pun dia tuh kayak susah banget gitu loh, tapi bisa masih nyala, cuma susah. Dia harus ditepok dulu biar nyala harusnya. Nah tiba-tiba jam itu udah nunjukin jam 11 lewat gitu, hampir tengah malam. Si anak aku yang belum tidur ini tapi udah kriip-kriip gitu matanya, tiba-tiba bilang gini sambil nunjuk ke arah lampu ini. Dia tiba-tiba bilang, astronotnya nyala ya, katanya kayak gitu. Terus aku lihat, beneran dia nyala. Ini emang warnanya bisa ganti-ganti kan. Nah dia nyala, warnanya ganti-ganti, merah, hijau, oranye gitu kan. Terus aku ngeliatin aja, soalnya dari aku masuk kamar sampai di titik anak aku bilang astronotnya nyala, ini tuh nggak nyala, ini tuh mati posisinya. Dan untuk hidupin ini dia kan harus ditepok. Ini aja posisi on, ditepok dia nggak nyala karena yang baterainya udah lama banget nih. Terus dia nyala gitu kan, aku liatin dalam hati, kok bisa tiba-tiba dia nyala, dari tadi dia mati. Tapi aku nggak langsung bergerak matiin, aku tetep kayak lanjut nidurin anak aku sampai akhirnya dia tertidur. Nah akhirnya tertidur dia, aku berdiri, aku ambil ini, terus posisinya emang on, terus aku matiin, terus aku coba nyalain lagi, dia nggak langsung nyala gitu kan, karena dia tepok baru dia nyala gitu. Terus aku matiin lagi, terus aku pindahin gitu. Nah di situ aku nggak kepikiran nyangkut pautin itu sama si podcast yang aku tonton paginya, tapi
kemarin sampai hari ini aku baca lagi kan, karena dia lewat dulu di FYP aku, baca-baca komen-komen netizen itu, ternyata banyak yang ngalamin hal-hal aneh juga. Ada yang tiba-tiba dengar suara aneh, ada yang bahkan manifestasi sampai mual, pusing segala macam habis nonton podcast itu. Jadi aku kepikiran share di sini karena menurut aku itu kejadian aneh banget, dan itu persis malamnya setelah aku nonton podcast full. Kalau kalian ngalamin hal yang serupa kayak aku, yuk kita cerita, kita share di kolom komentar. Oke?